Tepat 20 tahun lalu, tahun 1999, bangsa Indonesia mengalami peristiwa luar biasa. Provinsi Timur Timur lepas dari NKRI setelah jajak pendapat yang dilakukan oleh PBB. Lepasnya Timur Timur juga dibarengi tragedi kemanusiaan yang ditandai kerusuhan, kekerasan, pembunuhan, pembakaran rumah dan gedung, dan ratusan ribu pengungsi. Mungkin sulit dipercaya, sampai sekarang tidak ada satupun kajian komprehensif yang mengulas mengapa setelah sekian lama berintegrasi, sebagian besar rakyat Timur Timur akhirnya memilih untuk keluar dari NKRI. TNI, Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, BIN, Lemhanas. Tidak ada satupun lembaga negara yang pernah melakukan analisa, lessons learned, mengenai Timur Timur, baik secara individu maupun kolektif. Padahal ini merupakan pertama kalinya suatu provinsi berpisah dari NKRI. Kemungkinan besar karena di kalangan pemerintah dan aparat keamanan waktu itu ada perasaan kalah, malu dan trauma, terutama karena suasana pemisahan yang mencoreng kehormatan di dunia internasional. Budaya politik kita cenderung berpaling muka dari hal-hal menyakitkan seperti ini. Ada risiko bangsa kita akan mengalami amnesia sejarah yang tidak sehat dalam kehidupan bernegara. Sebenarnya ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dari episode integrasi dan jajak pendapat Timur Timur. Di sini, beberapa contoh untuk catatan kita bersama. Pertama, di tahun 1999, kita terlalu tergesa-gesa melaksanakan jajak pendapat. Kesepakatan untuk melakukan jajak pendapat ditandatangani di New York tanggal 5 Mei tahun 1999, sedangkan jajak pendapat dilakukan tanggal 31 Agustus. Memang, dari sisi kepentingan Indonesia, jadwal yang dikebut ini dimaksudkan untuk mengejar sidang MPR di akhir tahun, yang diharapkan akan mengesahkan hasil jajak pendapat. Namun akibatnya, praktis hanya ada waktu 4 bulan untuk mempersiapkan referendum yang begitu rumit, baik dari segi politik, keamanan, logistik, dan lain-lain. Dalam timeline sempit yang dipaksakan ini, polarisasi antar kelompok semakin tajam, konflik horizontal di lapangan semakin sengit dan situasi semakin panas. Akhirnya, banyak kalkulasi yang salah, yang berakhir dengan tragedi. Jajak pendapat di Timur Timur perlu waktu persiapan paling tidak 2 tahun, bukan 4 bulan. Pelajaran kedua, pembangunan ekonomi ternyata tidak otomatis menghasilkan loyalitas politik. Dulu, Timur Timur adalah provinsi termuda, yang secara ekonomi paling dimanjakan. Anggaran pembangunan per kapita adalah yang tertinggi dibanding provinsi lain, dan bahkan konon menimbulkan kecemburuan provinsi-provinsi lain. Pemerintah selalu membangunkan jalan, sekolah, beasiswa, gedung, dan segala fasilitas yang kita bangun, dan selalu membandingkannya dengan kondisi ekonomi Timur Timur di masa penjajahan Portugal. Namun semua uang yang dikucurkan di Timur Timur selama 22 tahun tetap tidak merubah pilihan politik rakyat Timur Timur sewaktu referendum tahun 1999. Di mana jumlah yang memilih lepas dari NKRI hampir 4 kali lebih banyak dari yang memilih otonomi dalam kerangka NKRI, 78% dibanding 21%. Mungkin pembangunan di Timur Timur tidak tepat sasaran, mungkin tidak merata, atau justru menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial, atau banyak korupsinya. Apapun alasannya, kita waktu itu terlalu cepat puas dengan alibi ekonomi yang dampaknya ternyata sangat terbatas terhadap konflik politik yang semakin membara. Kita juga perlu memetik pelajaran mengenai milisi. Saya teringat ucapan Sanana Gusmao kepada saya sewaktu di penjara Cipinang di awal tahun 1999. Pembentukan milisi pro-otonomi berbahaya bagi proses jajak pendapat. Dalam perkembangan selanjutnya, yang dikatakan Sanana Gusmao ternyata benar. Walaupun tentunya banyak yang baik, milisi pro-otonomi banyak juga yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap rakyat Timur Timur dalam kampanye menjelang jajak pendapat. Menjelang hari H, posisi pro-otonomi semakin mengeras, banyak yang menyatakan lebih baik perang daripada berpisah dari NKRI. Akibatnya polarisasi semakin parah, dan kemudian meletus setelah hasil jajak pendapat diumumkan.
Saya yakin cukup banyak rakyat Timor Timur yang tadinya terbuka untuk menerima otonomi namun kemudian berbalik arah karena merasa tidak nyaman ditekan oleh milisi. Di sini, kita harus jujur mengakui bahwa kelompok pro-otonomi kalah bukan karena UNAMET. Misi PBB yang menyelenggarakan jajak pendapat, curang, namun karena strategi pemenangan yang keliru dan justru menimbulkan antipati. Kita juga harus banyak belajar dari cara penanganan hak asasi manusia, human rights. Setelah berintegrasi, legitimasi Indonesia di Timor Timur masih dipertanyakan dunia internasional, sementara opini dunia banyak dipengaruhi oleh pemberitaan mengenai hak asasi manusia. Di sini, kita harus jujur berintrospeksi. Sikap kita terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia cenderung defensif, tertutup dan kurang tegas, setengah hati. Seringkali, kasus pelanggaran hak manusia yang seharusnya selesai dengan cepat menjadi panjang karena selalu ada saja yang ditutupi dan kemudian ketahuan publik. Yang paling naas, jaminan keamanan yang diberikan pemerintah Indonesia dalam perjanjian di PBB akhirnya gagal dipenuhi. Sebagaimana tercermin dalam aksi keonaran dan bumi hangus yang mengakibatkan ratusan ribu pengungsi hengkang ke Atambua. Ini sungguh menghancurkan kredibilitas dan martabat Indonesia di dunia internasional. Bahkan, ketika 3 staf PBB, UNHCR, yang tidak bersalah dibunuh dengan keji dan mayatnya dibakar di tengah kota Atambua, dunia nampak lebih marah dari Indonesia, bukan sebaliknya. Saya masih teringat rasa malu, Same, yang luar biasa ketika sidang PBB di New York dibuka dengan mengheningkan cipta untuk para staf PBB yang dibunuh kelompok milisi. Ini merupakan salah satu momen paling gelap dalam sejarah Indonesia. Pelajarannya, dalam menangani hak manusia dalam suatu konflik politik, pemerintah dan aparat harus tegas dan transparan menyikapi segala pelanggaran dari pihak manapun. Dalam bidang public relations, kita juga babak belur. Di dunia internasional, kita keteter dalam membentuk opini publik. Narasi yang disampaikan diplomat kita terkesan kaku, kurang persuasif dan penuh statistik ekonomi yang hambar. Di lain pihak, pemenang Nobel Perdamaian Jose Ramos Horta dan koleganya mampu memberikan narasi yang kreatif. Walaupun kadang fiktif dan manusiawi, dan menciptakan persepsi bahwa Indonesia menduduki Timor Timur, melakukan penindasan dan pelanggaran HAM. Upaya counter narasi oleh tokoh Timor Timur yang pro-integrasi juga tidak nendang. Pelajarannya, komunikasi publik yang relatif buruk menjadi blind spot yang akhirnya merugikan posisi Indonesia. Tentunya banyak lagi pelajaran dari era Timor Timur. Berkaitan dengan politik identitas, diplomasi, strategi militer, politik lokal, budaya, pemuda, pendidikan, penanganan wartawan dan LSM asing, dan banyak lagi. Yang penting, pelajaran-pelajaran ini jangan hanya dijadikan bahan omongan informal. Namun perlu diteliti dan digali secara sistemis agar menjadi bagian dari institutional memory pemerintah, dan diajarkan di Pusdiklat lembaga-lembaga pemerintah dan juga Lemhanas. Sayang sekali kalau pelajaran yang mahal ini justru dimanfaatkan orang lain dan dilupakan bangsa sendiri.